Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aba Desain Rumah. Di video kali ini, kita akan membahas desain rumah satu lantai dengan konsep modern tropis yang nyaman, fungsional, dan estetik. Mulai dari konsep desain, tata ruang denah, penempatan setiap ruangan, sampai ke material dan kombinasi warna yang digunakan, semua akan kita kupas tuntas di video ini. Buat teman-teman yang sedang merencanakan bangun rumah agar tidak salah konsep dan tidak boncos di biaya, pastikan tonton video ini sampai selesai. Untuk support kami, bisa dibantu dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, biar kami menghadirkan desain-desain terbaik lainnya. Konsep utama dari rumah ini adalah modern tropis, yaitu menggabungkan tampilan modern yang bersih dengan penyesuaian iklim tropis Indonesia. Ciri utama konsep ini bisa kita lihat dari bentuk bangunan yang sederhana dan tegas, bukaan yang cukup untuk cahaya dan udara, overstack atap yang lebar untuk melindungi dari panas dan hujan, material alami seperti kayu dan batu alam untuk memberi kesan hangat. Konsep ini dipilih karena nyaman untuk jangka panjang, tidak mudah ketinggalan zaman, dan cocok untuk lingkungan perumahan maupun kawasan padat. Sekarang kita bahas dari tampak depan rumah. Fasad didesain dengan komposisi yang seimbang antara bidang solid dan bukaan. Pagar menggunakan kombinasi besi dan motif kayu, memberikan kesan modern namun tetap hangat. Di sisi kiri terdapat taman depan kecil, dengan elemen lengkung pada dinding. Ini menjadi focal point fasad agar rumah terlihat unik dan tidak monoton. Area carport berada di sisi kanan, cukup luas untuk satu mobil, dengan lantai pola grid yang rapi dan mudah perawatan. Bentuk atap menggunakan atap limasan modern dengan kemiringan yang aman untuk iklim hujan, sekaligus membuat tampilan rumah lebih proporsional. Untuk material, desain ini menggunakan material yang mudah didapat dan ramah di budget. Beberapa material utama antara lain, dinding finishing cat warna netral, lantai menggunakan keramik motif marmer untuk area dalam, area carport dan teras menggunakan keramik kasar anti-slip, aksen motif kayu pada pintu, pagar, dan elemen fasad, batu alam atau tekstur beton ekspos pada kolom dan dinding aksen. Material ini dipilih agar tahan lama, mudah perawatan, tetap terlihat elegan meskipun sederhana. Kombinasi warna pada rumah ini didominasi oleh putih dan krem sebagai warna dasar, abu-abu untuk elemen struktur dan atap, warna kayu natural sebagai aksen hangat, hijau dari tanaman sebagai penyeimbang visual. Perpaduan warna ini membuat rumah terlihat bersih, terasa luas, nyaman dipandang dalam jangka panjang, tidak mudah bosan. Rumah ini menggunakan talang cor sebagai sistem pembuangan air hujan. Talang cor dipilih karena lebih kuat, rapi secara visual. Selain itu, sistem ini membantu melindungi dinding belakang rumah dari rembesan air sehingga bangunan lebih awet dalam jangka panjang. Keberadaan atap bening pada bukaan taman ini membuat rumah terasa lebih hidup. Cahaya matahari yang masuk dipadukan dengan tanaman hijau menciptakan suasana tenang dan menyegarkan di tengah rumah. Dengan perencanaan yang tepat sejak tahap desain, fungsi teknis dan nilai estetika bisa berjalan beriringan. Ductwork pada atap carport dirancang dengan kemiringan dan sistem pembuangan air yang tepat, sehingga air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak menggenang. Atap bening menggunakan material yang aman dan tahan cuaca, seperti polikarbonat, sehingga tetap nyaman meskipun terkena panas dan hujan. Dengan kombinasi ini, area carport menjadi lebih fungsional, terang, dan nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Area carport menggunakan kombinasi ductwork dan atap bening. Ductwork memberi kesan kokoh dan rapi, sedangkan atap bening membantu pencahayaan alami di siang hari. Hasilnya, carport terasa terang, modern, dan tetap fungsional. Di bagian belakang rumah, terdapat tandon atau toren air yang ditempatkan pada area yang tersembunyi dan tidak mengganggu tampilan fasad utama.
Sekarang kita masuk ke denah ya. Untuk ukuran lahan di 12 kali 11 meter dengan luasan lahan 132 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunan di 90 meter persegi. Untuk area carport berukuran 6 kali 5 meter dengan teras 3 kali 2 meter dan ruang tamu 3 kali 2 meter. Terdapat 2 kamar anak dengan ukuran 3 kali 2,5 meter dan ruang keluarga 4 kali 2,5 meter. Di area ruang makan berukuran 3 kali 2,5 meter dengan kamar utama 5,5 meter kali 2,5 meter. Terdapat area dapur 3,5 meter kali 2,5 meter. Ruang musola di ukuran 2 kali 2,5 meter. Terdapat kamar mandi luar berukuran 1,75 meter kali 1,75 meter. Dan area laundry 1,25 meter kali 3,5 meter. Kita mulai dari area publik, yaitu area yang paling sering diakses oleh tamu. Di bagian depan rumah, terdapat teras dan area penerima yang langsung terhubung ke ruang utama rumah. Masuk ke bagian tengah, ini adalah zona semi-privat, yaitu area yang masih bisa diakses bersama, tapi sudah lebih intim dibanding area depan. Di sini terdapat ruang keluarga yang menjadi pusat aktivitas rumah. Posisinya sengaja diletakkan di tengah agar mudah dijangkau dari semua ruang. Ruang keluarga ini menyatu dengan ruang makan, sehingga aktivitas berkumpul, makan bersama, dan bersantai bisa berjalan lebih hangat dan efisien tanpa banyak sekat. Di bagian atas denah, terdapat area dapur dengan layout memanjang. Penempatan dapur dibuat dekat dengan ruang makan agar alur aktivitas lebih praktis. Dapur juga memiliki akses bukaan, sehingga sirkulasi udara tetap terjaga dan area memasak tidak terasa pengap. Selanjutnya kita masuk ke zona privat, yaitu area yang dikhususkan untuk penghuni rumah. Pada denah ini terdapat beberapa kamar tidur yang posisinya mengelilingi area tengah. Penataan seperti ini membuat setiap kamar tetap memiliki privasi, namun jaraknya tetap dekat dengan ruang keluarga. Untuk kamar mandi, posisinya ditempatkan strategis dan mudah diakses dari area tengah tanpa mengganggu privasi kamar tidur. Dengan penempatan seperti ini, kamar mandi tetap fungsional baik untuk penghuni maupun tamu yang berkunjung. Beberapa area hijau dan bukaan di dalam denah ini berfungsi sebagai sumber cahaya dan udara alami. Sirkulasi antar ruang dibuat sederhana dan efisien, sehingga tidak ada area yang terbuang dan rumah tetap terasa lega meskipun berada di lahan terbatas. Kita masuk ke denah 3 Dela. Sekarang kita masuk ke denah rumah. Rumah ini memiliki ukuran lahan memanjang, sehingga penataan ruang dibuat efisien dan mengalir. Begitu masuk dari pintu utama, kita langsung disambut oleh area teras dan ruang tamu yang dibuat terbuka dan terang. Ruang tamu menyatu dengan ruang keluarga tanpa sekat masif, sehingga terasa lebih luas. Di tengah rumah terdapat ruang makan yang menjadi pusat aktivitas keluarga. Posisi ini sengaja dipilih agar mudah diakses dari semua ruang, menjadi titik kumpul keluarga. Mendapat pencahayaan alami dari samping. Di bagian belakang ruang makan terdapat dapur linier dengan sirkulasi yang rapi dan efisien. Untuk area privat, terdapat 3 kamar tidur terdiri dari kamar utama dan kamar anak. Kamar utama memiliki posisi lebih tenang. Kamar mandi ditempatkan strategis agar mudah diakses tanpa mengganggu privasi. Area servis seperti kamar mandi dan laundry diletakkan di sisi yang tidak mengganggu tampilan utama rumah. Penempatan ruangan pada rumah ini dirancang dengan mempertimbangkan privasi penghuni, sirkulasi udara silang, pencahayaan alami. Area publik berada di depan, area semi publik di tengah, dan area privat di belakang. Dengan pembagian ini, rumah terasa lebih tertata, nyaman, dan tidak saling mengganggu. Bukaan jendela di beberapa sisi memungkinkan udara mengalir dengan baik, sehingga rumah tetap sejuk meskipun tanpa AC seharian. Dengan perencanaan tata ruang seperti ini, rumah tidak hanya nyaman di awal, tetapi juga tetap nyaman digunakan dalam jangka panjang. Desain tidak dibuat asal jadi, melainkan melalui pertimbangan fungsi,
kenyamanan, dan kebiasaan penghuninya. Inilah pendekatan desain yang kami terapkan di Aba Desain Rumah agar setiap rumah yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengikuti tren. Sekarang kita masuk ke tahap kesimpulannya. Desain ini menjadi contoh bagaimana perencanaan yang matang dapat menghasilkan rumah yang nyaman, fungsional, dan tetap estetik. Di Aba Desain Rumah, setiap desain selalu dimulai dari kebutuhan penghuni, kondisi lahan, dan efisiensi biaya, agar rumah yang dibangun benar-benar sesuai harapan. Karena rumah yang baik bukan hanya terlihat indah, tetapi juga bekerja dengan baik untuk penghuninya. Kenapa konsep modern tropis ini dipilih? Karena konsep ini cocok untuk iklim Indonesia, fleksibel untuk berbagai ukuran lahan, estetik namun tetap fungsional, lebih hemat biaya dibanding konsep yang terlalu kompleks, mudah dikembangkan jika suatu saat ingin renovasi. Dengan desain yang matang dari awal, risiko salah bangun dan pemborosan biaya bisa diminimalkan. Jadi, itulah pembahasan lengkap desain ini, mulai dari konsep, tampak depan, denah, hingga material dan warna yang digunakan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan referensi buat teman-teman yang sedang merencanakan membangun rumah. Jika teman-teman ingin konsultasi desain, buat denah sesuai kebutuhan, atau ingin rumah yang estetik tapi tetap sesuai budget, silahkan hubungi Aba Desain Rumah melalui kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten desain rumah menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.